terakhir untuk kita yaitu subnetting. Nah, subnetting di sini memang dalam jaringan sangat perlu kita pelajari. Tapi untuk kelasnya MIK, kita mengetahui dasar-dasarnya saja. Subnetting, sebelum kita belajar subnetting, tentunya kita sudah belajar tentang IP address. Kita sudah belajar tentang IP address. Yang kemarin ada video yang sudah saya share ke Anda-Anda semua, itu silahkan dipelajari atau nanti bisa cari materi IP address yang lainnya. Nah, kita masuk ke subnetting. Subnetting di sini adalah suatu atau pemecah suatu jaringan. Jaringan yang mana? Jaringan yang sangat besar. Ini menjadi subbagian yang lebih kecil atau disebut dengan subnet. Kalau kita lihat, contoh saja di lab komputer kita, itu ada jaringan yang besar masuk ke ruangan lab kita. Kemudian kita pecah-pecah menjadi beberapa subnet jaringan. Jadi subnet jaringan ada berapa? Ya kurang lebihnya kalau di komputer lab kita, di labcom itu ada kurang lebih 30-an. Nah itu dipecah-pecah. Yang namanya subnetting itu seperti itu. Nah, tujuannya apa? Kalau melihat tujuan dari subnetting, ini sangat mengefisiensikan traffic pada jaringan tertentu. Nah, memang kendalanya juga sangat banyak. Nah, tapi di sini adalah atau agar jaringan tersebut yang besar tadi lebih efisien. Tentunya kita akan mencari subnet-subnet di jaringan tersebut, bagaimana cara menentukannya. Nah, ini nanti dalam pembahasan ini kita akan membahas bagaimana menentukan subnetting. Nah, bisa dipahami ya. Kalau kita lihat secara garis besar tadi, subnetting adalah pemecah suatu jaringan yang besar. Contohnya tadi saya ulang, ada di labcom kita itu, ada jaringan kita pecah-pecah menjadi beberapa bagian. Atau lebih besarnya kalau kita lihat di Mitra Husada, nah di Stikes Mitra Husada itu ada sebuah jaringan yang mana itu dipecah-pecah menjadi beberapa titik. Contoh, ada titik yang ada dalam jaringan di ruang yayasan, di ruang BAK, baku, kemudian lagi dipecah di ruang dosen, kemudian dipecah lagi di labcom, di BDPT. Nah, ruang dosen sendiri juga dipecah. Ya, ada dosen MIK, ada dosen perawat, kemudian ada dosen bidanan, terus RMIK. Nah, di situ pemecahannya banyak sekali. Kemudian kita pecah lagi di unit perpustakaan, nah, di lab RM, nah itu ada jaringan juga. Itu kita pecah-pecah seperti itu. Agar nantinya kalau berjalan untuk trafficnya itu dia akan lancar ya, karena sudah terdapat IP-IP yang berbeda-beda. Dalam setiap rentang IP atau subnet akan ada, ya, kalau kita perhatikan dalam setiap rentang IP subnet di sini akan ada satu IP network. Dalam belajar subnet itu ada beberapa rentang IP. Perlu dipahami, dalam belajar subnet akan ada rentang IP. Di antaranya apa? IP network, kemudian IP host, dan IP broadcast.
Nah, kita nanti akan belajar tentang subnet tersebut dalam setiap rentang IP, yaitu IP network, IP host, dan broadcast. Di sini nanti kita akan cari bagaimana cara menghitungnya. Kita akan cari di mana cara menghitung IP ini, IP network. Tapi sebelum kita ke bagaimana cara menghitung, di sini kita terangkan bahwa IP network ini merupakan IP yang berada paling awal di rentang IP. Kita nanti pelan-pelan akan tahu IP yang berada di paling awal rentang IP. Perhatikan ya, ini kalau Anda tidak melihat, ini akan bingung. Ya, saya ulangi lagi ya. Dalam setiap IP, kita lihat ada beberapa rentang IP. Nah, itu yang kita lihat di sini adalah kalau kita belajar subnet. Subnet ini mempelajari setiap rentang IP. Setiap rentang IP. Setiap rentang IP, apa saja yang dipelajari dari subnet? Ada IP network. IP network ini merupakan IP yang berada paling awal di rentang IP. Paham ya? Nah, di sini IP network, IP yang berada dalam paling awal di rentang IP. Kemudian, sebelum ke IP host, ini kita lihat pengertian IP broadcast dulu. IP broadcast ini adalah IP yang berada paling akhir pada rentang IP. Kalau IP network adalah rentang paling awal, kalau IP broadcast adalah rentang paling akhir. Paham ya? Bedanya adalah IP network, IP yang paling awal di rentang IP, kemudian kalau IP broadcast paling akhir pada rentang IP. Di tengah-tengahnya apa, Pak? Di tengah-tengahnya adalah IP host, ya. Ini berada di antara IP network dan IP broadcast. Jadi dia di tengah-tengahnya. Jadi ini adalah IP host ini merupakan IP yang berada dalam tengah-tengah antara IP network dan IP host. Kita sudah mengulang-ulang ya. Nah, kalau tadi subnetting pengertiannya adalah pemecah suatu jaringan besar menjadi bagian kecil. Kita ulang, subnetting itu adalah jaringan besar yang apa namanya kita pecah menjadi sub-sub bagian. Tadi saya contohkan Yayasan Mitra Husada punya jaringan, dia dipecah menjadi beberapa titik antara jaringan yang berada dalam ruangan yayasan itu sendiri, jaringan yang berada dalam ruangan dosen, kemudian jaringan yang berada di ruangan Lebkom, BDPT, yang di perpustakaan, dan lain-lain. Itu merupakan subnetting. Tujuannya adalah mengefisiensikan traffic pada jaringan. Tadi setiap rentang IP ada beberapa IP. Ini yang merupakan kita pelajari dari subnet. Terus subnet biasanya ditulis dalam 32 bit. Paham ya? Subnet ini biasanya ditulis dalam 32 bit.
Satu bit itu seperti ini. Kita lihat ini adalah satu bit. Ini bukan min ya, tapi ini adalah satu bit. Kita melihatnya seperti ini. Penulisannya seperti apa, Pak? Ya ini. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini saya hitung di antara ini 8 bit, kita kasih titik. Paham? Nah, berarti kalau 32, ya jumlahnya kita lihat. Setiap 8 bit, ya di sini ada satu bit, jumlahnya sampai 8. Nah, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 di sini jumlahnya adalah 32 bit. 8 bit ditambah 8 bit ditambah 8 bit ditambah 8 bit. Atau dalam subnet itu penyebutannya, kalau dalam subnet itu penyebutan dalam desimal itu penyebutannya adalah prefix. Prefix. Ya. Penyebutannya di sini adalah prefix. Nah, cara bacanya bagaimana, Pak? Di sini ada slash 24. Kalau garis miring di sini bacanya slash ya. Slash 24. Kemudian slash 25, slash 26, slash 27, slash 28, slash 29, slash 30, slash 31, slash 32. Nah, ini merupakan penulisan dalam subnet. Nah, di sini ditulis 32 bit. Kemudian, biasanya kalau kita ingat, dalam subnet kita biasanya ada yang menggunakan tabel. Dia menghitungnya menggunakan tabel. Banyak sekali tabel-tabel yang dalam perhitungan subnet. Yang perlu kita ingat adalah di sini ada beberapa tabel, itu yang paling kita ingat atau kita perlu jadi kunci, yaitu ada subnet di sini slash 32 dan slash 28 slash 24. Nah, tabelnya seperti ini. Maaf, ini agak blur ya. Nah, ini biasanya tabel ini merupakan tabel dalam pencarian subnet. Nah, jika subnetnya atau subnet masnya 255, 255, 255, kemudian kosong, slash 24, ini merupakan prefixnya. Kemudian IP-nya berapa? IP-nya jelas 256. Nah, kemudian yang perlu kita lihat ini dulu. Slash 24 IP 256. Slash 25 IP 128. Slash 26 IP 64. Slash 27 IP 32. Slash 28 IP 16. Slash 29 IP 8. Dan slash 30 IP 4, slash 31 IP 2, slash 32 IP 1. Nah, ini merupakan kalau Anda lihat di sini kelipatan ya. Ini kelipatan. 1, 2, 4, 8, kemudian 16, kemudian 32, kemudian 64, kemudian 128, kemudian 256. Ini merupakan kelipatan. Paham ya? Ini adalah tabelnya. Ini merupakan tabel. Banyak sekali cara perhitungannya. Cuma di sini nanti saya akan pelajari
atau saya akan ajarkan yang paling mudah saja. Yang paling mudah. Contohnya seperti ini. Prefix slash 24, jumlah IP-nya berapa? Pasti 256. Kita lihat tabel. Prefix slash 24, IP-nya 256. Benar ya? Kita lihat. Nah, prefix 24, jumlah IP adalah 256. Rentangnya apa? Nah, rentangnya di sini, rentang ini adalah tadi IP network. Dia merupakan awal ya. Kalau kita lihat, rentangnya adalah 0 sampai 255. Nah, karena jumlah IP-nya 256, rentangnya adalah 0 sampai 255. Tidak 2556, tapi 255. Ya. Di mana di sini kita jelaskan 0, 0 di sini merupakan IP network. Dan 255 ini merupakan broadcast-nya. Paham ya? Rentang itu antara 0 sampai 255. Rentang awal adalah 0, merupakan IP network. Rentang akhir adalah 255, merupakan broadcast. Kemudian, dalam contoh lain, kita lihat perfect 3/32 atau /32. Kita lebih menyebutnya adalah /32, gitu saja. Rentang dalam perfect /32 tentu jumlah IP 1. Kita lihat tabel. Kita lihat tabel. Nah, /32 di sini IP-nya 1. Ini tabel secara khusus sudah dirancang dan pasti kalau Anda melihat tabel sama. /32 itu IP-nya adalah 1. Kemudian sama /228 atau 28 tentu IP-nya adalah jumlah IP-nya 16. /28 tentu jumlahnya 16. Atau lebih mudah kalau mengingat, /28 adalah 2 dikali 8. Oh, 16. Nah, ini yang jadi patokan tengah-tengahnya adalah 16. Ya, di tabel di sini adalah patokan tengah, ini adalah 16. IP-nya ya. Nah, apakah semuanya harus ditambah, Pak? Tidak. Semuanya tidak ditambah. Ini cuma dari angka 28 ini yang menjadi kita penentu saja untuk mempermudah dalam mengingat. Plus 28 adalah 16 atau menjadi 29, berarti dikurangi 8 menjadi 30. Oh, dikurangi dikurangi 4. Nah, kalau 28 naik /27, Pak. 27 di sini berarti ditambah ini 16. Terus naik di sini /nya 26 ditambah lagi 32 tambah 32 64. Ya, naik lagi tambah 64 tambah 64 28. Itu cara mengingat. Kalau kita lihat perfect dari slash ini berapa jumlah IP. Nah, di mana IP kita lihat IP network dan IP broadcast. Ini pelajaran yang memang kita pelan-pelan dalam belajar tentang subnetting. Mungkin nanti kalau ada yang kurang paham, nah ini saya record, mungkin videonya bisa saya share ya, nanti kita share atau kapan nanti saya buatkan video di sini. Ya, putar lagi atau di reload lagi untuk pelajaran
agar apa namanya kita sampai mengerti tentang subnetting. Nah, perlu diingat tapi di sini adalah subnetting ini perhitungan dasar. Ke selanjutnya ya. Kira-kira bisa dipahami ya untuk materi ini. Nah, kita lanjutkan sini. Kita lanjutkan mengenai subnetting atau dalam subnetting itu biasanya kita belajar tentang subnet mask. Nah, banyak sekali subnet mask dari beberapa kelas-kelas. Nah, yang kita pelajari saja di sini adalah subnet mask kelas C. Nah, perlu diingat kalau di kita itu adalah menggunakan subnet mask kelas C. Subnet mask kelas C, kalau tadi ini merupakan bit-bit-bitnya. Ini adalah bit, bitnya 28, 28, 8 bit, 8 bit, 8 bit. Nah, terus kita cari di sini. Ini berapa? Biasanya ini yang menjadi pertanyaan untuk mencari berapa subnet mask dengan nomor apa sekian umpamanya. Kita biasanya mencari. Caranya bagaimana? Di sini adalah caranya dengan mengurangi 256 dikurangi jumlah IP. 256 dikurangi jumlah IP. Contoh kasusnya nanti kita lihat. Yang penting dalam subnet mask kelas C di sini ini contoh penulisannya. Ini kalau dihitung kita jumlahnya 8. Paling tidak 8, 8, 8, 8. Nah, ini nanti yang biasanya jadi pertanyaan. Contoh kasus. Kita ke contoh kasus saja. Kita lihat contoh kasus. Mohon diperhatikan ya, ini kalau tidak memperhatikan mungkin nanti Anda tidak paham. Ada IP, atau jika IP itu IP-nya adalah 23.51.120.155 plus 27. Saya ingatkan lagi, ada IP 23.51.120.155/27. Nah, ini pertanyaan biasanya. Pertanyaannya, dengan IP seperti ini, biasanya yang kita hitung dalam subnetting apa? Yang pertama adalah rentang IP. Jadi pertanyaannya di sini, jika IP 23.1.120.155/27, berapa rentang IP-nya? Kemudian berapa IP host-nya? Kemudian berapa IP network? Kemudian berapa IP broadcast-nya? Yang terakhir di sini subnet mask-nya berapa? Nah, ini yang kita perlu pelajari di sini. Kita lihat, jika ada kasus seperti ini, silakan kita pelajari di sini tentang IP, host, network, broadcast, sama subnet mask. Pelan-pelan kita pelajari.
kita pelajari sampai studi kasus jelas ya. Sampai studi kasus kita jelas ya. Nah, ini ada pertanyaan, biasanya pertanyaannya seperti ini. Silahkan dilihat pertanyaan ini, kemudian bagaimana cara menghitung? Nah, cara menghitungnya kita lihat. Cara menghitungnya, nah, dari soal tadi kita fokus ke slash 27. Coba slash 27 kita lihat IP-nya. Ya, dari tabel kita lihat, coba kita lihat fokus ke slash 27. Saya alihkan ke tabelnya dulu. Slash 27, slash 27 ini IP-nya berapa? 32. Slash 27 IP 32. Yang pertama kita langkahnya adalah melihat slash 27 itu IP-nya berapa? 32. Kalau angka tidak melihat tabel, berarti kita hafalan tadi. Oh, kalau slash 28 itu 16 atau 16, berarti tinggal tambah 2 saja kalau slash-nya 27. Tinggal tambah 16 saja atau tinggal kalikan 2. Ya. Atau 16 tambah 16 sama dengan 32. Jadi ditambah dari IP itu sendiri. Itu cara mudah mengingatnya seperti itu. Kita kembali ke soal. Dari soal tadi, kita fokus slash 27. Jumlah IP adalah 32. Yang pertama kita langkahnya seperti ini ya. Kita cari, oh slash 27 sama dengan 32. IP 32. Nah, bagaimana cara menghitung IP awal? IP awal tadi apa? IP network dari rentang IP-nya. Cukup kita membagi, di sini adalah notasi. Kita lihat ya. Cukup membagi IP terakhir di notasi IP itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Tadi soalnya seperti ini ya. Kita lihat soalnya dulu. Nah, ini soal. Ini adalah soal. Ini soal. Berarti soal ini kita lihat IP terakhir di notasi tersebut berapa. Nah, ini IP-nya adalah 23.51.120.155. 155. Nah, 155 ini kita bagi berapa IP yang slash 27. Kita sudah ketemu IP 27 adalah 32 atau 32. Berarti caranya yang pertama 155 ini kita bagi 32. Paham ya? 155 kita bagi 32 sama dengan kalau kita bagi ketemunya adalah 4, sekian. Ya, 4, sekian, pokoknya 4, sekian. Kita abaikan dalam angka koma. Ya, kita abaikan saja dalam angka koma. Nah, kita ambil saja 4 saja. Nah, kemudian hasil dari pembagian ini 4 kita kalikan ini IP tadi. Ya, atau ini IP-nya ini. Kita setelah ini yang ini kita bagi dengan 32,
kemudian hasilnya adalah 4. 4 dikali 32 sama dengan 128. Ini merupakan rentang awal dari IP. Perlu diingat adalah ini merupakan rentang awal dari IP sekian. IP-nya ini ya. IP-nya ini. Ini rentang awal dari IP. Ingat ini rentang awal dari IP adalah 128. Nah, berarti IP network-nya sudah ketemu berapa? 128. Caranya bagaimana mencari IP awal atau rentang awal IP tadi? Caranya tinggal ini saja dibagi slash IP slash 27 tadi ketemu IP-nya berapa? 32 bagi 32 sama dengan 4, sekian. Yang komanya silahkan diabaikan, kemudian dikalikan dengan IP-nya tadi sama. 2 sama dengan adalah 128. Itu rentang IP paling awal dari IP. Kemudian berikutnya mengetahui IP akhir atau IP broadcast. IP broadcast itu mudah sekali. Berikutnya untuk mengetahui IP akhir dari rentang IP akhir, ini dilihat saja. Tadi rentang IP akhirnya adalah 155, tinggal menambahkan saja. Jadi rentang IP-nya adalah dari IP akhir ini 155 ini adalah kalau awal rentang IP awal tadi ketemunya adalah 128, kemudian ditambah IP ketemu dari slash 27 tadi kan IP-nya 32 dikurangi 1. Ini perhitungan yang paling mudah. Biasanya kalau Anda menggunakan pangkat-pangkat itu sangat sulit. Kalau ini yang saya carikan yang paling mudah, paling mudah dipahami. Yaitu kalau kita sudah ketemu tadi rentang awal tadi 128 ditambah 32 IP tadi, IP dari slash tadi, slash 27 tadi ya. Kemudian dikurangi 1 atau 31. Atau 128 ditambah 31. Itu sama dengan berapa? 159. Jadi kita tahu, kalau kita lihat, kita tahu di sini sudah ketemu berapa IP network-nya. Kan pertanyaannya seperti itu. Pertanyaannya kan seperti itu. Jika 23.51.120.55 berapa IP network-nya? Tadi kan seperti itu. Pertanyaannya 23.51.120.155/27 berapa IP network-nya? Nah, IP network-nya ketemunya adalah 23.51.120.128. Nah, ketemunya ini di awal ya, atau IP awal, tentang awal. Kalau broadcast-nya berapa? Ya, broadcast-nya hasil dari ini 159. Berarti 23.51.120.159. Nah, antara IP ini, IP awal network ini sampai ke IP broadcast. Jadi kalau kita memasang jaringan di sini mulai dari 128, kemudian 129, 1310, 131 sampai 159. Kita masang jaringannya seperti itu. Sampai broadcast terakhirnya berapa? Kita awali contoh saja kalau di Labcom. Di Labcom itu umpamanya di sini diawali dengan
10. Diawali dengan 10. Nah, terus broadcastnya berapa? Broadcastnya umpamanya 40. Ya berarti kita di situ ada jumlah komputer mulai dari dari 10, 11, 12, 13 sampai 40. Ini kita membuat sebuah IP network sampai IP broadcastnya seperti ini. Paham ya? Ini pelan-pelan kita pelajari. Nah, kemudian tadi kita sudah mencari IP network-nya. Terus yang kedua adalah IP broadcast-nya sudah. Nah, sudah ketemu dengan soal tadi. Terus yang ketiga kita mencari broadcast-nya. Kemudian apa broadcast-nya sudah, kemudian kita mencari IP host-nya. IP host ini merupakan IP di antara IP network dan IP broadcast tadi. Dia berada pada tengah-tengahnya. Kalau dia atau IP networknya 128, berarti IP-nya 129. Di sini kalau IP broadcast-nya 159 ditulis saja 158. Itu sudah merupakan IP host. Gampang kalau mencari IP host-nya. Yang penting kita temukan dulu IP network-nya sama IP broadcast-nya. Ini merupakan carian dari IP host. Terus untuk selanjutnya yang terakhir, untuk materi ini materinya saya cut ya. Materi yang terakhir tadi setelah kita mencari IP network, kemudian broadcast, host, kemudian kita masuk ke subnet. Subnet mask. Cara mencarinya bagaimana? Cara mencari subnet mask biasanya ini subnet mask kita lihat dari tabel, biasanya 256 ini dikurangi dari hasil slash tadi. Slash 27 berapa? 27 berapa? 32. Ini saja langsung 256 dikurangi 32. Berarti ketemunya subnet masknya adalah 224. Ketemunya adalah 224. Nah, kalau slashnya 28 bagaimana? Ya slashnya 28 tadi 16, berarti kalau kita lihat IP-nya slash 28 kan 16. Jadi sini kurangi 16. Berhubung subnet masknya di sini pertanyaannya adalah berapa subnet masknya dari slash 27 adalah 32, 256 dikali 32. Berapa 256 dikurangi bukan dikali ya, mohon maaf, dikurangi 32. Berapa hasilnya? 224. Nah, kalau kita tulis notasinya adalah notasi subnet adalah 255.255.255 dan titik 224. Batasan subnet notasi ini adalah 255. Tidak mungkin dia tulisnya sampai 257, tidak mungkin. Ini batasannya adalah 255. Nah, hasil dari subnet slash 27 ini adalah subnet masknya adalah 224. Bang ya cara menghitungnya.
ini. Jadi hasil keseluruhan tadi dari pertanyaan tadi, hasil keseluruhan ini kita temukan rentang IP. Rentang IP berarti antara 128 sampai 159. Nah, rentang IP ketemunya di sini IP 2.51.120.128 tentang IP sampai dengan IP 23.51.120.159. Nah, ini adalah rentang IP. Terus IP hostnya tadi di tengah-tengah ya, antara IP network dan broadcast. Nah, kalau rentang IP ditulis seperti ini, kalau IP network ditulis satu-satu. Satu-satu seperti ini. Tulis satu-satu. Hostnya berapa? Ditambah satu saja. Ini 128, berarti 159. Ini dikurangi 1. 159 kurangi 1. Kalau di awal ditambah, kalau di akhir di sini dikurangi. Umpamanya di sini ketemunya 130, berarti di sini 131. Umpamanya di sini 155, berarti di sini 154. Terus kita lihat IP network-nya. Tadi kita pecahan dari ini ya. Ini IP-nya adalah 128. Terus di sini IP broadcast-nya adalah 159. Subnet mask-nya ketemu 255, 255, 255, 224. Gampang ya untuk materi subnet. Perhitungan subnet sebenarnya seperti itu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, biasanya Anda disuruh mencari rentang IP, IP host, IP network, broadcast, dan subnet mask. Ini adalah contoh dari, ya kita lihat pengertian dari subnet, kemudian kita pelajari cara menghitungnya, dan latihannya di situ. Kemudian di sini setelah kita tahu bagaimana caranya, kita juga akan membuat sebuah latihan. Masuk ke latihan. Ya. Kira-kira untuk materi ini mudah. Dan di sini juga sudah saya rekod. Silahkan nanti kalau yang saya buatkan videonya ini sudah saya rekod untuk video, bisa diulang lagi tadi yang terlambat, bisa mengulang-ulang lagi. Kemudian untuk selanjutnya bisa Anda kerjakan ini. Ada IP 23 tadi sama hampir sama. 23.51.120.155/25. Berapa IP awal, IP akhir, kemudian IP hostnya, kemudian rentangnya, subnet masknya, itu silahkan Anda cari. Ya. Itu sebagai latihan Anda. Nanti kalau Anda paham, di sini Anda akan mengerjakan ini, Anda sudah bisa berarti paham. Akan dikerjakan sebagai latihan Anda. Kira-kira untuk pertemuannya kan seperti ini. Kalau pertemuan terakhir kita fokus ke dalam subnet. Ada pertanyaan? Silakan pertanyaan bisa di chat atau di unmute. Kan atau tidak, Pak? Apa?
Kan apa dikumpulkan. tidak? Ya. Untuk soal latihan di sini silahkan Anda belajar saja, tapi silahkan dikerjakan ya. Silahkan dikerjakan. Karena apa? Perhitungan subnet ini kalau Anda tidak latihan tidak bisa. Mungkin tidak bisa kalau hanya angan-angan saja di sini tidak bisa. Kisi UAS, Pak. Kisi-kisinya besok saja. Kalau kisi-kisinya besok Ya, saja. Pak. Baik.